Hello Technolovers! Nama Hisham bin Ali Zain alias Umar Patek, nama yang tentu melekat di memori dan selalu dikaitkan dengan peristiwa bom Bali 1. Namun kini Umar Patek mengaku sudah insaf, menyesali perbuatannya dan saat ini telah bertekad untuk memerangi terorisme di NKRI. Saat ini Umar Patek tengah ramai jadi sorotan usai ia dinyatakan bebas bersyarat. Lantas, bagaimanakah perjalanan Umar Patek dulu dan sekarang? Yuk simak ulasannya berikut ini. Diketahui, awal dari perjalanan Umar Patek dimulai pada tahun 1995, saat ia terlibat dalam perjuangan Moro Islamic Liberation Front di Mindanao, Filipina. Kemudian pada 1998 ia ditunjuk menjadi instruktur di kamp militer Jamaah Islamiyah di Hudaybiyah, Filipina. Sedikit kilas balik ke belakang, pada 12 Oktober 2002, Umar Patek melakukan aksi bom Bali 1 yang menewaskan 202 orang. Pada saat itu, Umar berperan untuk merakit dan merangkai bom, memantau kondisi lapangan, menggambar dena lokasi, serta mencocokkan waktu dan tempat. Setelah bom Bali 1, Umar bersama kawannya Dul Matin melarikan diri ke Jakarta. Menurut pengakuan terdakwa pemboman Hotel Marriott, Iqbal Husaini, ia sempat membantu Umar Patek bersama Dul Matin bersembunyi di daerah Depok. Kemudian, ia dibantu rekannya Arham bersama dengan Dul Matin berhasil masuk kembali ke Filipina pada tahun 2003. Keduanya berdiam di Pawal sedekat dengan kota Cotabato, Filipina, tempat di mana anggota Darul Islam berlatih. Selanjutnya, tepatnya pada 2004, ia terdeteksi memasok senjata untuk konflik Ambon dan pelatihan di Pegunungan Seram Barat, Maluku. Di tahun berikutnya, yaitu pada Januari 2005, Umar Patek bersama Dul Matin dikabarkan tewas dalam serangan militer Filipina di kawasan Maguindanao. 6 bulan kemudian, pada 12 Juli 2005, militer Filipina kembali mengklaim telah menewaskan Umar Patek dan Dul Matin bersama gerilyawan lainnya dalam sebuah serangan ke kota Datu Odin, Sinsuat di selatan Mindanao. Setelah diisukan meninggal dunia 3 tahun kemudian, pada Februari 2008, militer Filipina kembali mengumumkan Umar Patek terluka setelah kamp mereka di Sugala, Provinsi Tawi-Tawi, Filipina Selatan diserang. Sedangkan Dul Matin saat itu dikabarkan tewas. Pada Juli 2009, Penasehat Keamanan Nasional Filipina Norberto Gonzales menyatakan sekitar 30 anggota Jamaah Islamiyah diketahui beroperasi di Mindanao. Kelompok tersebut diantaranya beranggotakan Umar Patek dan Dul Matin asal Indonesia yang melarikan diri ke Mindanao pada 2003 setelah pengeboman di Bali. Usai ledakan dahsyat di bom Bali 1, Patek pun langsung menjadi buron. Kemampuannya dalam merakit bom dengan daya ledak tinggi menjadikannya sebagai target utama pemerintah Amerika Serikat, bahkan pernah bersedia memberikan hadiah uang tunai sebesar $1 juta Amerika Serikat bagi siapa saja yang memberi informasi keberadaan Umar Patek. Pada saat itu, Patek disebut sempat bersembunyi di Mindanao, Filipina Selatan. Setelah melarikan diri dari Indonesia, ia kemudian dikabarkan bergabung dengan kelompok Abu Sayyaf, pimpinan Qaddafi Janjalani, yang dikenal sebagai kelompok terkait dengan Al-Qaeda di Filipina. Momen akhir perjalanannya setelah bertahun-tahun menjadi buron, pria asal Pemalang, Jawa Tengah itu kemudian ditangkap di Pakistan pada tahun 2011. Ia kemudian diterbangkan ke Indonesia dengan pesawat khusus bersama sang istri. Patek lantas ditahan di rumah tahanan markas Komando Brimob Kelapa II, Depok, dan polisi juga menahan istri Patek, Rukiah alias Siti Zahra, yang merupakan warga negara Filipina. Di rumah tahanan tersebut dalam sel terpisah, pihak kepolisian menetapkan Rukiah sebagai tersangka terkait dugaan pemalsuan paspor yang ia pakai untuk masuk ke Pakistan bersama Patek. Setelah ditangkap, Umar Patek pun mengakui keterlibatannya dalam peristiwa bom Bali 1 dan bom malam Natal tahun 2001. Patek juga mengaku pada 2009 kembali bekerja sama dengan Dul Matin, gembong teroris yang akhirnya tewas. Sehingga Patek pun dijadikan tersangka dalam kasus bom malam Natal dan bom Bali 1 yang menewaskan 202 orang. Pada tahun 2012, Hakim di Pengadilan Negeri Jakarta Barat menjatuhkan vonis hukuman 20 tahun penjara untuk Umar Patek. Menurut Majelis Hakim, Umar Patek terbukti terlibat jaringan terorisme dan bersalah melanggar 6 dakwaan jaksa penuntut umum. Putusan itu dibacakan Majelis Hakim yang dipimpin Encep Yuliardi. Kemudian pada Maret 2012, Patek dipindahkan dari Makobrimob Kelapa II Jakarta ke Lapas Kelas 1 Surabaya di Porong Sidoarjo. Walaupun pembacaan tuntutan telah dibacakan selama kurang dari 2 minggu, Umar Patek menulis surat pembelaan sebanyak 31 halaman yang ditulisnya sendiri dengan menggunakan huruf bersambung.
Dalam pledoi yang berjudul Bila Rusa Dibilang Gajah, ia mengatakan hanya seekor rusa, tidak besar seperti gajah, sebab meski memiliki badan kecil, media massa selama ini menggambarkannya memiliki peran yang besar dalam kasus terorisme. Rekam jejak Umar Patek dalam jaringan terorisme ternyata tidak hanya pada peristiwa bom Bali 1 saja. Ia disebut pernah menjadi komandan lapangan pelatihan jamaah Islamiyah di Mindanao, Filipina loh. Ia juga disebut-sebut pernah menjadi instruktur perakitan bom handal. Teroris Nurdim M. Top yang pernah menghebohkan tanah air usai berhasil dilumpuhkan Densus 88 pada 2009 lalu juga merupakan murid dari Umar Patek. Sosok Umar Patek memang tidak bisa diremehkan ya gengs. Menurut pengakuan Sawad, yang merupakan salah satu teroris yang tertangkap, mengaku mengenal Umar Patek di Pakistan sekitar 1991. Mereka berada di Pakistan karena menjadi mahasiswa di sebuah akademi militer setempat. Di Pakistan, Sawad menghabiskan waktu bersama Patek selama 3 tahun untuk belajar berperang. Bahkan di sana mereka mendapat pelatihan menembak, membuat bahan peledak, serta membaca peta. Mulai dari Karachi, Pakistan, Sawad pergi ke Manila, lalu menuju Kota Batu di Mindanao. Tak terasa waktu berlalu, setelah kurang lebih 11 tahun menjalani hukuman di penjara, kini Umar Patek sudah mendapatkan pembebasan bersyarat dari vonis 20 tahun penjara. Tentu bebasnya salah satu pelaku bom Bali 1 menimbulkan kontroversi. Bebasnya Umar Patek mendapat sorotan di dalam maupun luar negeri, terutama pemerintah Australia. Pembebasan bersyarat Umar Patek sebagai pelaku bom Bali 1 dianggap menyakiti hati warga Australia yang saat itu mendominasi jumlah korban, yakni sebanyak 88 orang. Umar Patek diberi kesempatan untuk membuktikan bahwa dirinya benar-benar insaf dan tidak akan mengulangi perbuatannya. Kini, Umar Patek beralih status dari narapidana menjadi klien pemasyarakatan Bapa Surabaya dan wajib mengikuti program bimbingan sampai dengan 29 April 2030. Kebebasan bersyarat tersebut disampaikan langsung oleh Koordinator Humas dan Protokol Ditjenpas Kemenkumham Rika Aprianti pada Rabu 7 Desember 2022 lalu. Pada hari 7 Desember 2022, Hisham bin Ali Zain alias Umar Patek dikeluarkan dari Lapas Kelas 1 Surabaya dengan program pembebasan bersyarat dan mulai hari ini sudah beralih status dari narapidana menjadi klien permasyarakatan Bapa Surabaya dan wajib mengikuti program bimbingan sampai dengan 29 April 2030. Apabila sampai dengan masa itu terjadi pelanggaran, maka hak bersyaratnya akan dicabut. Rika menyebut program pembebasan bersyarat kepada Umar Patek merupakan hak bersyarat kepada seluruh narapidana yang telah memenuhi persyaratan administratif dan substantif. Antara lain sudah menjalankan 2/3 masa pidana, berkelakuan baik dan telah mengikuti program pembinaan. Selain itu, telah menunjukkan penurunan resiko seperti yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan. Persyaratan khusus yang telah dipenuhi oleh Umar Patek adalah telah mengikuti program pembinaan deradikalisasi dan telah berikrar setia NKRI. Nah, itulah tadi ulasan mengenai perjalanan Umar Patek dulu dan sekarang, yang saat ini telah dinyatakan bebas bersyarat. Menurut Teknolovers, gimana nih? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Yuk dukung terus channel ini dengan memencet tombol like, komen, dan subscribe. Thanks for watching and see you!